Bayangkan, kamu seorang tukang becak sederhana, hidup pas-pasan, mengayuh dari pagi sampai malam hanya untuk bertahan. Lalu, suatu hari, seseorang datang dan menawari kamu dua pilihan, uang 1 miliar rupiah atau sebuah amplop tipis yang tampak tak berharga. Apa yang akan kamu pilih? Halo semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang benar-benar tak terduga. Kisah tentang kebaikan kecil yang berbuah keputusan besar. Tentang seorang tukang becak yang tanpa sadar sedang berdiri di depan pintu takdirnya sendiri. Semua bermula ketika ia melihat seorang wanita bule yang tersesat dan kebingungan di tengah kota. Tidak ada kamera, tidak ada yang menyuruh, tidak ada imbalan yang dijanjikan. Hanya niat tulus untuk membantu. Namun siapa sangka, dari pertolongan sederhana itu, ia justru dihadapkan pada pilihan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Yang lebih mengejutkan lagi, keputusan yang ia ambil bukanlah pilihan yang dianggap masuk akal oleh kebanyakan orang. Dan justru dari sanalah keajaiban itu terjadi. Jadi sebelum kita masuk ke ceritanya lebih dalam, pastikan kamu menonton sampai akhir, karena bagian akhirnya benar-benar di luar dugaan. Namanya Warno, usianya 30 tahun, belum menikah, dan setiap hari hidupnya dihabiskan di atas becak tua yang capnya mulai pudar dimakan waktu. Sejak fajar belum sepenuhnya menyingsing, Warno sudah bangun, menanak nasi sederhana, lalu bersiap menuju pangkalan. Baginya, pagi bukan tentang semangat besar atau mimpi mewah. Pagi adalah tentang bertahan hidup. Warno bukan berasal dari keluarga berada. Ia merantau ke kota dengan harapan bisa mengubah nasib. Namun kenyataan tak selalu seindah rencana. Penghasilannya sebagai tukang becak tak menentu. Kadang cukup untuk makan 3 kali sehari, kadang hanya cukup untuk sekali makan, dan sisanya harus ia tahan dengan segelas air putih. Meski begitu, tak pernah terdengar keluhan keluar dari mulutnya. Di usianya yang sudah menginjak 30 tahun, banyak teman sebayanya telah menikah dan memiliki anak. Warno sering tersenyum kecil ketika melihat keluarga kecil duduk di becaknya. Ada rasa ingin memiliki kehidupan seperti itu. Namun ia sadar, untuk saat ini, ia bahkan masih berjuang mencukupi kebutuhannya sendiri. Ia tak ingin menikah hanya untuk mengajak seseorang ikut hidup dalam kekurangan. Yang membuat Warno berbeda adalah hatinya. Ia dikenal jujur dan tak pernah memaksa tarif. Jika penumpangnya kurang uang, ia lebih memilih mengikhlaskan daripada memperpanjang masalah. Baginya, rezeki sudah ada yang mengatur. Ia percaya, selama ia berbuat baik dan tidak merugikan orang lain, hidupnya akan baik-baik saja, meski sederhana. Hari-harinya berjalan monoton, mengayuh, menunggu, mengantar, lalu pulang dengan tubuh lelah. Tidak ada yang istimewa, tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan berubah. Warno sendiri tak pernah membayangkan bahwa di balik rutinitas yang tampak biasa itu, takdir besar sedang menunggu di tikungan jalan berikutnya. Siang itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Aspal jalan memantulkan panas, membuat udara seperti bergetar di depan mata. Warno baru saja menurunkan seorang penumpang di pasar. Ia menyekak keringat di dahinya dengan ujung handuk kecil yang selalu ia kalungkan di leher. Alhamdulillah, lumayan buat makan hari ini, gumamnya pelan sambil menghitung uang receh di tangannya. Ia bersiap kembali ke pangkalan ketika pandangannya tertuju pada sosok yang berbeda dari biasanya. Seorang wanita berambut pirang berdiri di pinggir jalan, mengenakan pakaian rapi, wajahnya terlihat panik. Ia memegang secari kertas dan berulang kali melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu yang tak kunjung ditemukan. Beberapa orang melintas, menoleh sekilas, lalu pergi begitu saja. Kenapa ya? Pikir Warno dalam hati. Wanita itu mencoba menghentikan seorang pejalan kaki. Permisi, tolong, katanya dengan logat yang terdengar asing namun berusaha jelas. Orang yang ditanya hanya menggeleng cepat. Tidak tahu bu, jawabnya singkat lalu berlalu. Wanita itu tampak semakin cemas.
Ia menarik napas panjang, wajahnya mulai memerah antara bingung dan takut. Warno memperhatikan dari atas becaknya. Ada keraguan dalam hatinya. Ia sadar wanita itu bukan orang sini, tapi justru karena itulah ia merasa tak tega. "Kalau bukan kita yang bantu, siapa lagi?" bisiknya pelan. Warno mengayuh becaknya mendekat, berhenti beberapa langkah dari wanita itu. Dengan hati-hati agar tidak membuatnya terkejut, ia menyapa. "Permisi, Bu. Kelihatannya sedang cari alamat ya?" Wanita itu menoleh cepat. Matanya berbinar seolah menemukan harapan. "Iya, saya tersesat," jawabnya pelan. "Saya mau ke alamat ini, tapi tidak tahu jalannya." Warno menerima kertas yang ia sodorkan. Ia membaca alamat itu perlahan. Nama jalan itu terasa asing, tapi ia pernah mendengarnya sekali dua kali dari penumpang. "Sepertinya saya tahu arah umumnya, Bu, tapi mungkin harus tanya lagi supaya tidak salah," kata Warno jujur. Wanita itu mengangguk cepat. "Tolong, saya benar-benar tidak tahu harus kemana." Warno sempat melirik jam dinding kecil di pangkalan seberang jalan. Waktu sudah menunjukkan lewat tengah hari. Artinya, kalau ia membantu cukup lama, mungkin ia akan kehilangan beberapa calon penumpang lain. Tapi melihat wajah cemas wanita itu, ia tak sampai hati untuk berpikir tentang uang. "Baik, Bu, silahkan naik. Kita coba cari bersama," ucapnya sambil menepuk kursi becaknya. Wanita itu ragu sejenak, lalu tersenyum lega dan naik ke becak tersebut. Warno menarik nafas dalam-dalam sebelum mulai mengayuh. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil di siang yang terik itu akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya. Warno menatap wanita itu yang duduk canggung di kursi becak. Ia masih merasa sedikit canggung juga, bukan karena takut, tapi karena ini pertama kalinya ia menolong seseorang yang benar-benar asing bagi dirinya. Mata wanita itu terus menatap ke sekeliling, seolah setiap sudut kota adalah teka-teki yang sulit dipecahkan. "Jalan ini saya rasa dekat, tapi kita harus tanya beberapa orang supaya tidak salah jalan," kata Warno sambil mengayuh perlahan. Wanita itu mengangguk, tampak lega tapi masih cemas. "Terima kasih, saya benar-benar tersesat. Saya tidak tahu harus kemana," ucapnya lirih. Warno tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu. Saya akan bantu sampai ke alamat itu. Jangan khawatir." Selama perjalanan, beberapa kali ia berhenti untuk menanyakan arah ke pedagang dan warga sekitar. Setiap kali mendapat jawaban, ia memutar becaknya dan memastikan arah benar sebelum melanjutkan perjalanan. Keringat membasahi bajunya, tapi ia tidak mengeluh. Baginya hal itu tidak sebanding dengan rasa lega yang terpancar di wajah wanita itu. "Tolong jangan capek ya," wanita itu tiba-tiba berkata dengan nada lembut. Warno tertawa pelan, menepuk bahunya sendiri. "Sudah terbiasa, Bu. Ini tidak seberapa. Lagi pula, kalau tidak bantu, nanti siapa lagi yang mau bantu?" Wanita itu menatapnya penuh rasa kagum. Ia tidak bisa menahan senyum kecilnya. Ada ketulusan yang terpancar dari setiap gerak dan kata-kata Warno. Tidak ada sedikit pun tanda ingin mengambil keuntungan. Sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak bicara. Tapi dari diam itu, ada rasa nyaman yang perlahan tumbuh. Warno mulai menyadari bahwa membantu orang lain, terutama yang benar-benar membutuhkan, tidak hanya soal menuntaskan urusan mereka, tapi juga memberi sesuatu yang hangat pada hati sendiri. Setelah hampir 1 jam menyusuri jalanan yang ramai, Warno berhenti di sebuah persimpangan. "Sepertinya alamatnya dekat sini, Bu. Kita bisa jalan kaki sebentar lagi. Tapi hati-hati, jalannya agak ramai," katanya. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. "Terima kasih. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan kalau tidak ada bantuanmu." Warno hanya tersenyum, menepuk kursinya sendiri dan berkata, "Tidak perlu terima kasih berlebihan, Bu. Membantu orang itu sudah cukup membuat saya senang." Di saat itu, Warno sama sekali tidak menyadari bahwa kebaikan kecilnya hari itu akan segera membawa perubahan besar dalam hidupnya. Lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan.
Warno kembali mengayuh becaknya perlahan, menyesuaikan ritme dengan jalanan yang semakin ramai. Motor dan mobil saling berseliweran di antara kedai dan kios pedagang. Bau makanan, debu jalan, dan suara klakson bercampur menjadi simfoni kota yang biasa bagi Warno. Tapi tampaknya asing bagi wanita bule itu. "Wah, ramai sekali," gumam wanita itu. Matanya menatap ke kanan kiri dengan cemas. "Tenang Bu, kita akan sampai. Kota ini memang ramai, tapi kalau sabar pasti ketemu," jawab Warno sambil tersenyum. Ia menepuk becaknya untuk memberi isyarat. "Ayo, kita tanya dulu ke Pak tukang sayur di pojokan sana." Mereka berhenti di pinggir kios. Warno menanyakan arah dengan bahasa sederhana, menunjuk peta kecil yang diberikan wanita itu. Beberapa pedagang saling berpandangan, lalu memberi petunjuk yang agak membingungkan. Warno mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu melanjutkan perjalanan. "Terima kasih ya, saya belum pernah ketemu orang yang mau repot hanya untuk membantu orang lain," kata wanita itu lirih. Suaranya terdengar lega. Warno tersenyum, sedikit tersipu. "Ah, biasa saja Bu, saya juga hanya ingin memastikan tidak ada yang tersesat di kota ini." Perjalanan mereka tidak selalu mulus. Beberapa kali Warno harus berhenti karena jalanan buntu atau terlalu ramai. Ia menenangkan wanita itu setiap kali terlihat gelisah. "Tidak apa-apa Bu, kita pelan-pelan saja. Lebih baik lambat tapi benar, daripada cepat tapi salah arah." Saat mereka menyusuri gang sempit, wanita itu memandang Warno dengan rasa kagum yang semakin terlihat. "Kamu sabar sekali," katanya. "Kalau tidak sabar, tidak mungkin sampai ke sini. Dan saya juga ingin membantu," jawab Warno sederhana. Nada suaranya tenang, tapi ada ketulusan yang sulit disembunyikan. Setelah hampir 1 jam berkeliling, akhirnya Warno melihat papan alamat hotel di ujung jalan. Mata wanita itu berbinar. "Ah, ini dia. Akhirnya sampai juga," serunya sambil menepuk tangan kecil. Warno tersenyum melihat wajah lega wanita itu. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga. Senang bisa membantu, Bu," katanya sambil menepuk kursinya sendiri. Wanita itu menatap Warno dalam-dalam, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, tapi masih ragu. Warno sendiri hanya tersenyum, menunggu, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal sudah ia rasakan. Keputusan untuk menolong hari ini terasa benar, lebih dari sekedar kewajiban. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sebuah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia prediksi. Akhirnya mereka tiba di depan gedung megah yang tampak jauh berbeda dari lingkungan sederhana Warno sehari-hari. Papan nama hotel terpampang jelas, mengkilap di bawah sinar matahari siang. Wanita itu menuruni becak dengan wajah lega. "Alhamdulillah, sampai juga," katanya sambil menghela napas panjang. Matanya berbinar, tapi ada rasa gugup yang masih tersisa. Warno menepuk kursi becaknya, tersenyum hangat. "Senang bisa membantu, Bu. Tidak perlu terburu-buru. Kita sampai dengan selamat," ucapnya ramah. Wanita itu tersenyum malu-malu. "Terima kasih. Benar-benar terima kasih. Kalau tidak ada bantuanmu, saya mungkin masih tersesat di jalan-jalan ini." Warno menggeleng kecil. "Ah, tidak perlu berlebihan. Saya hanya menolong, itu saja." Tetapi wanita itu tampak berpikir sejenak. Ia membuka tasnya perlahan, kemudian mengeluarkan sesuatu yang menarik perhatian Warno. Sebuah dompet tebal terselip di tangan wanita itu. Warno menatapnya dengan sedikit bingung. "Ini untuk kamu, sebagai tanda terima kasih," kata wanita itu dengan suara lembut sedikit gemetar. Warno tersenyum canggung. "Oh, Bu, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa terima." Wanita itu tersenyum, menatapnya dengan mata yang serius tapi hangat. "Tolong terima, kamu sudah sangat baik padaku. Aku ingin membalas kebaikanmu." Warno menunduk sebentar. Hatinya berdebar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pertolongan kecilnya bisa membuat orang bersikap sedemikian.
Ia merasa ada rasa aneh yang campur aduk antara kaget, penasaran, dan sedikit takut. "Kalau begitu, ayo kita lihat pilihan ini," ujar wanita itu sambil menunjukkan 2 benda di tangannya. Warno hanya menatap, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal pasti, hari yang tampak biasa ini berubah menjadi momen yang sama sekali tak ia duga. Wanita itu menatap Warno dengan serius. Di tangannya ada 2 benda. 1 tumpukan uang tunai yang tebal dan 1 amplop tipis berwarna putih. Warno menatap keduanya, jantungnya berdebar. Ia tidak pernah membayangkan akan dihadapkan pada pilihan seperti ini dalam hidupnya. "Ini untukmu," kata wanita itu. "Kamu boleh memilih salah satunya." Warno menelan ludah. Ia menatap uang yang tersusun rapi di atas meja becaknya. Sekilas, jumlahnya membuat kepala pusing. Cukup untuk membeli rumah, membuka usaha, bahkan menikah tanpa rasa khawatir. 1 miliar rupiah atau amplop ini? Pilihanmu, ucap wanita itu dengan suara lembut tapi tegas. Orang-orang yang kebetulan berada di sekitar mulai melirik, bisik-bisik terdengar. "Wah, pasti pilih uang deh," kata salah seorang pedagang. "Siapa yang nolak 1 miliar coba?" Warno menatap amplop tipis itu. Rasanya, entah mengapa hatinya condong ke sana. Ia tidak tahu apa isinya, tapi sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa amplop itu lebih berarti daripada uang. "Bu, saya pilih amplop ini," ujarnya dengan suara tenang tapi mantap. Beberapa orang yang mendengar langsung terkejut. Seorang ibu pedagang bahkan menggelengkan kepala. "Kok bisa milih yang tipis itu? Gila kali, kalau aku sih ambil uang," gumamnya. Wanita itu tersenyum, matanya berbinar. "Aku senang kamu memilih ini, karena pilihanmu lebih dari sekadar materi. Kamu memilih hati, bukan logika." Warno menatap amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Ia perlahan membuka segel putihnya, jantung yang berdetak kencang. Tidak ada uang di dalamnya, hanya selembar kertas yang tampak sederhana, tapi rasanya berat dan penting. Dalam hati, Warno tahu bahwa keputusan ini akan menjadi titik balik hidupnya. Ia tidak menyangka bahwa dari sebuah kebaikan kecil yang ia lakukan, ia kini berdiri di ambang sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Warno menatap selembar kertas di tangannya. Amplop tipis itu, yang awalnya terlihat tak berarti, kini terasa begitu berat. Tangan Warno gemetar saat ia membuka lipatan surat perlahan. Nafasnya tertahan ketika ia membaca kalimat yang tertulis jelas di sana. "Menikahlah denganku." Mata Warno melebar. Ia menatap wanita itu yang kini tersenyum lembut padanya. "Ini maksudmu?" Suaranya terdengar parau. "Ya," jawab wanita itu, matanya bersinar. "Aku ingin menikah denganmu, bukan karena kamu kaya atau siapa kamu, tapi karena hatimu tulus dan baik. Aku mencari seseorang seperti itu, dan aku menemukannya padamu." Orang-orang di sekitar yang menyaksikan momen itu terdiam. Ada yang terkejut, ada yang menahan tawa karena tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Warno menunduk sebentar, menelan ludah. Hatinya campur aduk, kaget, bingung, senang, dan tak percaya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini benar-benar tidak kusangka." Wanita itu melangkah lebih dekat. "Aku serius, Warno. Pilihanmu untuk menolong tanpa mengharap imbalan membuatku yakin bahwa kau adalah orang yang tepat. Aku ingin hidup bersama denganmu." Warno mengangkat kepala dan menatap wajahnya. Senyum itu, kehangatan di matanya, dan rasa tulus yang terpancar membuat segala keraguan dan kekhawatiran lenyap. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah keputusan yang benar. Bukan tentang uang, bukan tentang kemewahan, tapi tentang hati. Orang-orang mulai berbisik dan tersenyum. Sebagian bahkan bertepuk tangan pelan. Siapa sangka, kebaikan kecil bisa berbuah cinta dan mungkin juga kebahagiaan seumur hidup, gumam salah seorang pedagang. Hari itu, di tengah kota yang ramai dan terik, Warno dan wanita itu saling tersenyum, merasakan bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Dari pertolongan sederhana, lahir cinta yang tulus dan tak terduga. Sebuah awal baru yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, kabar pernikahan Warno dan wanita bule itu tersebar di sekitar kota. Warno, tukang becak sederhana yang sehari-hari hanya berjuang untuk bertahan hidup, kini menjalani kehidupan baru yang sama sekali berbeda.
Rumahnya yang dulu kecil dan sederhana, kini hangat dengan tawa dan cinta keluarga baru. Tapi, yang paling berharga bagi Warno bukanlah harta atau kemewahan yang kini ia miliki. Bukan juga perhatian orang banyak yang kini memandangnya dengan kagum. Yang paling ia syukuri adalah pelajaran yang ia dapat dari satu keputusan kecil. Ketulusan hati selalu menemukan jalannya sendiri. Wanita itu, yang kini menjadi istrinya, tetap menyayangi Warno karena ia tulus, jujur, dan baik. Mereka saling melengkapi, saling menghargai, dan membangun rumah tangga bukan hanya dengan cinta, tapi juga dengan rasa hormat dan kepercayaan yang lahir dari hati yang murni. Warno sendiri sering tersenyum sendiri ketika mengingat bagaimana semuanya bermula. Dari sebuah pertolongan kecil di hari yang terik, dari keputusan sederhana untuk memilih amplop tipis, hidupnya berubah total. Ia belajar bahwa kebaikan kecil tidak pernah sia-sia, dan bahwa hati yang tulus mampu membuka pintu takdir yang tak pernah ia bayangkan. Jadi, jika kamu percaya bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya, jangan ragu untuk berbuat baik tanpa pamrih. Karena siapa tahu, satu tindakan kecilmu hari ini bisa menjadi awal dari keajaiban besar dalam hidup seseorang, atau bahkan hidupmu sendiri. Kalau kamu terinspirasi oleh kisah Warno ini, jangan lupa like video ini, bagikan, dan tulis komentar tentang pilihanmu jika berada di posisi Warno. Karena kebaikan itu indah, dan semakin banyak orang yang percaya, dunia akan semakin hangat.